sudah lama ya kita tidak menyediakan video karena ada suatu dan lain hal. Dan kali ini kita kembali akan membahas tentang tips dan beberapa argumen mengenai bingung puting pada bayi. Seperti kita ketahui kebanyakan bahwa bayi bingung puting itu biasanya terjadi di awal-awal kehidupan, maksudnya bayi lahir, newborn gitu kan ya. Kadang biasanya bingung puting. Tidak hanya itu, kadang bagi mom yang bekerja nih, kadang kan bayinya ini kan dikasih di botol gitu kan, memberikan ASI perah. Itu kadang juga bisa membuat bayi kita bingung puting. Jadi alasan utama penyebab bayi bingung puting itu adalah biasanya bayi itu terlalu dini untuk diperkenalkan minum ASI melalui botol susu. Contohnya kan awal-awal setelah lahir biasanya ASI tidak keluar dengan banyak tuh ya kan. Itu kan kadang kita bagi yang tidak sabaran itu kan kita bisa ini perah dulu, atau kadang ini keluarnya sudah terlalu banyak, sudah sampai membendung gitu kan, kemudian takut mastitis, akhirnya dipompa lah itu dan nanti diberikan kepada bayi melalui botol. Itu juga bisa membuat bayi bingung puting. Kenapa memberikan ASI terlalu dini membuat bayi itu bingung puting? Karena kekuatan bayi untuk menghisap ASI lewat payudara itu, bayi itu perlu bekerja keras ya, maksudnya untuk menggerakkan otot-otot bayi, untuk menggunakan otot wajahnya. Tapi kalau bayi sudah pakai botol susu, itu kan memang sudah lubang, akhirnya susunya itu keluar sendiri, dan itu kemampuan bayi untuk menghisap itu semakin dimudahkan lah intinya. Jadi penggunaan 40 otot wajahnya ini bisa berkurang. Kasarannya seperti itu. Dan bagaimana kita tahu bahwa bayi itu bingung puting? Ada beberapa tanda bahwa bayi itu menunjukkan bingung puting. Contohnya Manaf nih ya. Manaf ini waktu awal-awal itu memang sering diberikan melalui botol. Jadi karena saya merasa ini ya, aduh kok isinya kurang, akhirnya kadang beberapa jam gitu sudah pompa meskipun dapatnya sedikit, akhirnya seberapa pun diberikan melalui botol. Jadi dia sudah menunjukkan tanda-tanda bingung puting nih. Wah, bingung dong kita. Jadi apa sih tandanya? Yang pertama itu biasanya bayi itu tidak membuka mulut lebar-lebar saat ada payudara, maksudnya payudaranya ibu itu datang ke mulutnya sehingga tidak mendapatkan banyak ASI. Kemudian ketika menyedot susu itu biasanya bayi itu mendorong lidahnya sehingga putingnya ibu itu keluar lagi, nipelnya itu keluar lagi dari mulutnya. Ini nih dulu yang pernah dialami gitu. Jadi waktu sudah masuk didorong sama dia, akhirnya ya itu tadi air susu tidak bisa masuk secara maksimal. Kemudian si kecil, biasanya baby itu sudah mulai frustasi ya, dia mulai rewel, uring-uringan akibat ASINya kurang menghisapnya. Oleh karena itu dia perlu menghisap selama 1-2 menit sehingga ASI keluar. Jadi dia harus nunggu dulu nih, makanya dia kadang riweh, gak enak, rewel, nangis-nangis gitu kalau sudah mulai bingung puting. Untuk mengatasinya bagaimana? Jadi jika bayi bunda mengalami kesulitan menyusu atau diperkenalkan botol dari dini dan ada tanda-tanda bingung puting, hal-hal ini bisa dilakukan. Apa aja? Mana tahu enggak? Mana tahu? Yang pertama adalah berlatihlah untuk menyusui dengan baik. Menggunakan teknik menyusui dengan baik pasti akan mempermudah bayi untuk mendapatkan ASI secara maksimal. Dan teknik menyusui itu memang harus ini ya, kita harus benar-benar sabar banget, karena kadang kalaupun bayi nggak sabaran, kita sendiri yang harus mengontrol emosi kita ya. Soalnya kalau kita sendiri riweh, stres, malah
ASINya nggak keluar banyak gitu. Kemudian tetaplah menyusui bayi semampunya tanpa menggunakan DOT atau botol. Boleh sih menggunakan tapi batasi dulu, jangan aduh kasihan ini seret yang di sini, kalau DBF seret akhirnya tiba-tiba pakai botol aja nih, masih ada ASI perah. Usahakan maksimal untuk memberikan ASI secara DBF atau direct breastfeeding. Kemudian jika ingin memperkenalkan DOT atau botol susu kepada bayi, tunggulah sampai mampu menyusu dengan baik melalui payudara ibu. Misalnya kalau memang sudah usianya sudah mulai 1 bulan, 2 bulan, itu kan bayi sudah bisa menyusu dengan baik ya. Nah itu barulah untuk newborn ini, biasanya kalau untuk newborn itu baru bisa dikenalkan dengan DOT atau botol susu. Kemudian kita bisa menghubungi dokter atau konsultasi ke dokter spesialis laktasi atau dokter spesialis anak apabila baby mengalami kecenderungan untuk memilih botol daripada payudara kita, payudara ibu. Karena apa? Itu memang mengkhawatirkan sih, karena takutnya nanti malah tidak mau DBF terus, kan bingung kalau harus pakai botol terus, kita harus merah, kan lebih baik enak langsung gitu kan. Dan banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita bisa menyusui secara langsung. Biasanya konselor akan membantu untuk menemukan solusi agar si kecil ini bisa kembali menyusu secara langsung atau DBF. Jadi itu ya. Jadi jika si kecil atau baby bingung puting atau sampai menolak ASI baik dari payudara atau dari botol, sebaiknya langsung berkonsultasi dengan dokter spesialis anak agar diberikan penanganan secara benar. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share video ini, semoga bermanfaat bagi yang lain. Thank you. Wassalamualaikum.